Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah sekian lama, Zhu Hengyu akhirnya mengambil keputusan. Meskipun kedua gadis ini jelas merupakan pemain yang menghabiskan banyak uang, kekuatan prajurit mereka yang runtuh telah meningkat dengan sangat cepat. Sejauh menyangkut kecepatan peningkatan, bahkan Badan Hukum Bintang tidak ada bandingannya. Jika Anda ingin memadatkan benda langit, sumber daya yang dibutuhkan terlalu menakutkan. Pertama, diperlukan 30 juta kristal chaotic untuk memadatkan 3000 inti bintang. Kemudian 3000 pedang tempur rusak dan 3000 set baju besi perang rusak dibutuhkan untuk disempurnakan menjadi inti bintang. Dengan cara ini, dunia kecil dapat dipadatkan. Adapun Badan Hukum Bintang, kekuatan 3000 bintang dari dunia 1000 kecil ini terkondensasi. 30 juta kristal yang kacau, ditambah 3000 set pakaian yang roboh, dapat memadatkan Dharmakaya Bintang. Kekuatannya tidak lebih dari seorang panglima perang tingkat 10 yang runtuh. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa ini terlalu lemah. Tapi kemudian, Panglima Perang Bintang dibentuk oleh kekuatan 3000 bintang. Selama 3000 bintang masih ada, Panglima Perang Bintang akan abadi. Jika demikian, sebenarnya bukan masalah besar. Bagian terkuat dari tubuh Dharma Bintang adalah 1000 dunia kecil yang terdiri dari 3000 bintang, yang dapat memadatkan serangkaian pakaian runtuh setiap hari. Bahkan jika Anda tidak berlatih sama sekali, kekuatan Badan Hukum Bintang perlahan dan terus meningkat. Bahkan jika Anda meninggalkannya di sana. 10 tahun kemudian, di dalam dunia Suantian, ada dunia kecil lainnya. Dan ada 3000 inti bintang di dunia 1000 kecil ini, dan 3000 jas runtuh. Semuanya berasal dari Little Thousand World, dibesarkan sedikit demi sedikit. Sebaliknya, jatuhnya Panglima Perang. Jika dia tidak sengaja berkultivasi, kekuatannya tidak akan pernah meningkat. Bahkan jika miliaran triliunan tahun telah berlalu, kekuatan para jenderal yang runtuh tidak akan meningkat sedikit pun. Semua seutuhnya. Meskipun keruntuhan perang hanya terjadi satu kali, setelah mati, perang itu akan hilang. Namun, kekuatannya sangat kuat, dan kecepatan peningkatannya bahkan lebih keterlaluan. Selain itu, Zhu Hengyu memiliki kemampuan untuk mengubah penghancur satu kali menjadi eksistensi abadi seperti Badan Hukum Bintang. 6 cabang pohon willow pengganti dapat menyelesaikan semua masalah. Sedangkan untuk konsumsi cabang pohon willow pengganti, tidak ada masalah sama sekali. Jangan lupa, di dalam Suantian, ada roda gigi waktu. Sekalipun cabang pohon willow pengganti dikonsumsi, tidak akan ada kerugian. Putar saja roda waktu dan biarkan waktu mengalir mundur 6 detik. Cabang willow pengganti yang dikonsumsi akan langsung pulih. Meskipun proses ini menghabiskan banyak energi, secara umum ini sangat hemat biaya. Dari sudut tertentu, itu adalah konsumsi kristal yang kacau, yang kali ini menghilangkan kematian. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata, jika saya membiarkan Anda meninggalkan rumah situ, saya tidak tahu. Apakah Anda menyukainya? Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yage dan Lauder terkejut. Saya tidak tahu mengapa Zhu Hengyu begitu tiba-tiba dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Situ yang menyanyikan, apa yang Anda maksud dengan detasemen? Menghadapi pertanyaan Situ Yage, Zhu Hengyu berkata, ini tidak menarik tapi. Selanjutnya, saya akan mengatur banyak untuk Anda. Jika Anda tidak meninggalkan keluarga Situ, saya khawatir banyak pengaturan yang bertentangan. Mendengar perkataan Zhu Hengyu, Yage dan Lauder tiba-tiba kaget. Memang, sampai sekarang, mereka memiliki 6 prajurit runtuh tingkat 10, dan mereka telah menjadi eksistensi yang bisa menyendiri. Meskipun kekuatan mereka sendiri masih cukup lemah untuk menahan satu pukulan, mereka mengandalkan 6 panglima perang tingkat ke-10 yang mereka kendalikan masing-masing. Kekuatan dan pengaruh mereka tidak lagi sama. Jika klan tetua keluarga, minta mereka untuk terus memimpin tim untuk berburu kristal kekacauan. Tapi Zhu Hengyu punya pengaturan lain untuk mereka. Jadi, siapa yang harus mereka dengarkan? Apakah Anda mendengarkan para penatua? Lelucon apa? Dengarkan mereka, bagaimana mereka bisa hari ini? Apakah Anda mendengarkan Zhu Hengyu? Tentu saja, menurut instruksi Zhu Hengyu, kekuatan dan kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat. Bahkan jika mereka bodoh, mereka tahu siapa yang harus didengarkan. Membuka mulutnya dengan ragu-ragu, Situ Lauder berbicara, kami dapat meninggalkan keluarga Situ, tetapi apa yang harus kami lakukan dengan lebih dari 30 anak yang diatur oleh keluarga? Begitu kata-kata Situ Lauder jatuh, Stu Yage mengerutkan kening dan berkata, ya, saya punya lebih dari 30 anak. Zhu Hengyu juga tahu apa yang dikatakan Stuart Lander dan Stu Yage. Setelah rukun sekian lama, kedua wanita itu justru menganggap anak-anak itu sebagai milik mereka.
Jika mereka membiarkannya, mereka tidak akan bisa melakukannya. Jika mereka benar-benar melakukannya, Zhu Hengyu tidak akan berani menerimanya. Hari ini, mereka dapat menyerahkan anak-anak mereka demi ketenaran dan kekayaan. Besok mereka akan bisa menyerahkan Zhu Hengyu untuk ketenaran dan kekayaan. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu berkata, selanjutnya, saya akan mengatur banyak hal untuk Anda. Namun, pengaturan saya tidak akan menyita semua waktu Anda. Setelah menyelesaikan pekerjaan yang saya atur, Anda bebas di waktu lain. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Situ Lauder dan Stu Yage menghela nafas lega. Karena mereka masih diperbolehkan mengasuh anak-anak itu, semua tidak menjadi masalah. Melihat kedua wanita itu, Zhu Hengyu melanjutkan, untuk saat ini, saya sangat kekurangan uang. Tepatnya, ini sangat kurang dari kristalisasi yang kacau. Jadi untuk saat ini, panglima perangmu yang runtuh hanya bisa tinggal di peringkat 10, dan untuk sementara tidak bisa dipromosikan ke peringkat kedua. Ya, setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Lauder dan Yage menganggukkan kepala. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu lebih baik daripada Zhu Hengyu berapa banyak sumber daya yang akan dikonsumsi karena pertempuran kehancuran akan terus meningkat. Untuk 6 panglima perang yang runtuh, untuk dipromosikan ke tingkat 2, dibutuhkan 6 juta penuh kekuatan yang runtuh. Jika diubah menjadi uang, itu adalah 6 juta kristalisasi yang kacau balau. Ini mengerikan. Bagi mereka, Zhu Hengyu telah membayar lebih dari 600.000 kristal chaos. Sekalipun mereka tamak, mereka tidak berani memintanya lagi. Melihat kedua wanita itu menganggukkan kepala, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Selanjutnya, saya akan mengatur banyak tugas untuk Anda. Setiap kali saya menyelesaikan tugas, saya akan membayar Anda sejumlah tertentu berdasarkan tingkat kesulitan tugas dan kontribusi yang saya berikan. Jika Anda tidak melakukan apapun, Anda tidak akan punya uang. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Situ Yage bertepuk tangan dengan penuh semangat, ini benar-benar hebat, terima kasih. Terima kasih telah menganggap kami begitu serius. Begitu suara Situ Yage turun, Situ Lauder tersenyum dan berkata, terima kasih juga karena tidak memperlakukan kami sebagai mainan dan cukup menghormati kami. Zhu Hengyu berkata, saya hanya berharap jika suatu hari, Anda akan menjadi yang terbaik di dunia. Melihat kembali jalan yang telah Anda lalui, Anda akan bangga pada diri sendiri. Karena semuanya diperoleh melalui tangan dan kerja keras Anda. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, baik Situ Yage dan Situ Landai memiliki mata mereka berbinar dan mengepalkan tangan. Untuk masa depan, mereka penuh ekspektasi dan penuh percaya diri. Melihat dua wanita, Zhu Hengyu berkata, sekarang, saya memberi Anda dua pilihan. Opsi pertama adalah terus mempertahankan keadaan saat ini. Setiap orang dapat merekrut 3 panglima perang yang merusak. Selanjutnya, selama Anda melakukan upaya terbaik Anda untuk memperkuat ketiga panglima perang yang runtuh ini. Opsi kedua adalah meningkatkan jumlah kapal perusak. Dari 3 prajurit yang tumbang menjadi 9 prajurit yang tumbang. Bersama-sama, keduanya dapat membuat total 18 tentara runtuh. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Situ Yage dan Situ Landai tidak bisa membantu tetapi saling melirik. Setelah itu, Situ Lauder berbicara, jika kami bisa, kami pasti berharap bahwa kami dapat memiliki 9 panglima perang yang runtuh. Meski kuantitas tidak bisa menggantikan kualitas, nyatanya dalam banyak kasus kualitas tidak bisa menggantikan kuantitas. Mengangguk, Situ Yage berkata, ya, satu lagi prajurit pingsan, kita akan memiliki lebih banyak kekuatan tempur. Dengan sedikit lebih banyak kekuatan tempur, kita bisa mengendalikan istana bawah tanah yang runtuh. Setiap kali kita mengontrol istana bawah tanah yang rusak, kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Karena itu, mengapa kita tidak memiliki lebih banyak prajurit yang hancur? Yang ini, mendengar perkataan kedua wanita itu, Zhu Hengyu tiba-tiba menyulut matanya. Dia selalu mempertimbangkan masalah dari tingkat pertempuran. Sekarang, kedua wanita itu melihat masalah ini dari sudut lain. Zhu Hengyu memikirkan tentang. Situ Lauder melanjutkan, jika Anda ingin menghancurkan panglima perang, dari peringkat ke-10 pertama ke peringkat kedua, sumber daya yang dibutuhkan terlalu besar. Namun, jika Anda hanya memiliki beberapa tentara yang runtuh, investasinya sangat kecil. Kita bisa melatih ketiga prajurit hancur, dan prajurit hancur lainnya harus tetap di tingkat ke-10 pertama. Seorang panglima perang runtuh tingkat ke-10 dapat diringkas dengan hanya 100.000 kekuatan runtuh. Meski harganya tidak murah, sabuknya pasti tidak tinggi. Selama Anda bisa mengendalikan istana bawah tanah yang runtuh. Hanya dalam satu putaran, 1 atau 2 juta kristal yang kacau dapat dipanen. Ada 3 master, 6 lainnya tidak perlu ditingkatkan. Dengan cara ini, masing-masing Situ Yage dan Situ Lauder dapat mengontrol 3 istana bawah tanah. Setiap istana bawah tanah dijaga oleh 1 tuan, 2 perwira, dan 3 panglima perang yang roboh. Setelah 1 putaran, setidaknya 4 atau 5 juta kristal kacau dapat dipanen. Dengarkan kata-kata Situ Lauder dan Situ Yage. Dia tersenyum, Zhu Hengyu berkata, apa yang menurutmu benar-benar indah, tapi, apakah kamu melewatkan sesuatu?
Apa yang hilang? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, kedua wanita itu tampak bingung, tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Zhu Hengyu. Melihat kedua wanita itu bingung, Zhu Hengyu berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan kekuatan ini? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, kedua wanita itu gemetar dan langsung mengerti. Iya, jika seseorang kuat, siapapun bisa mengendalikan segalanya. Maka dunia ini mungkin bukan dunia seperti sekarang ini. Meskipun kekuatan sangat penting, sebaliknya, kekuatan adalah faktor penentu. Ambil Yao Su sebagai contoh. Bagaimana jika dia mengalahkan penjaga Yao Su? Segera setelah pembukaan babak berikutnya dari medan perang yang runtuh, balapan monster akan mengirim biksu super untuk mencekik semua pemberontak. Bahkan 6 istana kebebasan tidak terkecuali. Ambil Freedom Palace nomor 6 sebagai contoh. Freedom Palace nomor 6 ada di tangan suku kelelawar. Ingin merebut istana bawah tanah dari tangan suku kelelawar. Tidak ada gunanya mengalahkan penjaga mereka. Ada banyak sekali ahli dari suku kelelawar. Jika Anda menekan yang kecil, yang lama akan keluar. Kecuali berkuasa, suku kelelawar akan dihancurkan. Jika tidak, kemenangan sesaat tidak ada artinya sama sekali. Dan yang paling penting, pejuang mereka yang runtuh tidak abadi. Begitu Bing Zanzan dipenggal, mereka akan langsung dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Kekuatan mereka sendiri sebenarnya tidak cukup untuk melawan master sejati. Melihat kegembiraan kedua gadis itu, mereka perlahan-lahan memasang ekspresi kesepian. Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, jika aku berkata, aku bisa membuat kehancuran dan perangmu abadi, bagaimana denganmu? Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Situ Lauder dan Situ Yage tiba-tiba terlihat bingung. Anda tahu, bahkan nenek moyang mereka, mantan kaisar iblis dari klan rubah iblis juga tidak memiliki kemampuan ini. Jika benar-benar bisa membuat keruntuhan perang tidak akan mati. Lalu, dapatkah mereka melanggar hukum? Tapi segera, alis kedua wanita itu kembali mengerutkan kening. Melihat Zhu Hengyu dengan ragu-ragu, Situ Yage berkata, namun, bahkan jika keruntuhan perang tidak akan mati, kita tetap tidak memiliki cara untuk mengendalikan keruntuhan istana. Setelah mendengar kata-kata Situ Yage, Zhu Hengyu tiba-tiba mencibir. Kenapa kamu selalu berpikir untuk mengendalikan istana bawah tanah? Perlahan mengulurkan tangan kanannya, Zhu Hengyu membuka kelima jari tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, yang ingin kita kendalikan adalah seluruh medan perang yang runtuh. Mendesis. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Situ Yage dan Situ Lauder menarik napas pada saat bersamaan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka berteriak dengan keras di dalam hati mereka, bagaimana ini mungkin? Melihat kedua wanita itu tercengang, mereka tidak bisa mempercayai ekspresi mereka. Zhu Hengyu berkata dengan dingin, sepanjang waktu, ras utama di medan perang yang runtuh mengejar dan membunuh iblis. Karena, mereka bisa memburu iblis dengan tidak bermoral. Jadi, sebagai iblis, mengapa kita tidak bisa menggunakan cara mereka sendiri untuk merawat tubuh mereka? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata Situ Yage dan Situ Landai menunjukkan kebencian. Selama puluhan ribu tahun terakhir, terlalu banyak keturunan keluarga Situ yang tewas di medan perang runtuh. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Saya tidak menyesal kepada siapapun. Hanya karena mereka iblis, mereka akan diburu tanpa alasan. Orang tua Situ Yage dan Situ Lauder, kakek nenek, semuanya meninggal seperti ini. Bahkan, saudara laki-laki dan perempuan dari kedua gadis itu juga meninggal seperti ini. Untuk keluarga Situ, atau seluruh iblis, setiap orang membawa lautan darah dan kebencian. Bahkan mereka sendiri telah diburu berkali-kali. Jika bukan karena keberuntungan, mereka mungkin telah dibunuh secara brutal seperti saudara laki-laki dan perempuan serta kakek nenek mereka. Untuk waktu yang lama, meskipun mereka telah mengumpulkan kebencian yang mendalam di hati mereka, mereka tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Itu semua karena mereka sangat jelas. Begitu identitas mereka terungkap, mereka bahkan tidak ingin hidup. Jika mereka mati sendiri, mungkin mereka tidak akan takut. Namun, sekali karena mereka, seluruh keluarga Situ terpengaruh. Kemudian mereka bisa disalahkan. Tapi saat ini, Zhu Hengyu sangat terkejut sehingga dia mengusulkan kemungkinan ini. Jika runtuhnya perang akan benar-benar abadi. Lalu, mengapa mereka tidak bisa mengejar dan membunuh satu sama lain secara bergantian, dan membalas dendam? Membuka mulutnya dengan gemetar, Stuart berkata dengan hati-hati, bisakah kamu benar-benar membuat jenderal pertempuran abadi, bahkan jika dikalahkan, tidak akan ada kerugian? Tentu saja, selama saya mengatakannya, saya pasti bisa melakukannya. Setelah jeda, Zhu Hengyu melanjutkan, adapun kerugian, pasti ada beberapa tapi, itu tidak mungkin bagi kita. Tidak ada keuntungan sama sekali, bukan? Mengangguk dengan mata cerah, Situ Lauder berkata dengan semangat, ya, selama kita bisa memastikan bahwa untung lebih besar daripada kerugian, maka kita akan untung. Kecuali untuk keluarga Situ, keberadaannya terutama berfokus pada objek pemanggilan. Dalam keluarga dan kekuatan lain, setiap beku memiliki lebih banyak atau lebih sedikit tubuh, memperbaiki beberapa set jas yang roboh. Perhatikan baik-baik dan meraba-raba dengan hati-hati untuk memastikan Anda tidak membentur pelat baja setiap saat.
Pada dasarnya, akan ada keuntungan. Apalagi kekayaan hasil panennya pasti sangat menakutkan. Yang paling penting adalah, kebencian telah menumpuk di hati saya begitu lama. Mereka akhirnya bisa membalas dendam. Ambil 8 cabang Willow pengganti. Di bawah bimbingan Zhu Hengyu, Situ Landai dan Situ Yage berturut-turut mendorong 3 prajurit yang roboh, dan diri mereka sendiri, untuk memperbaiki cabang pohon Willow pengganti. Kemudian, Zhu Hengyu menempatkan Situ Landai dan roh sejati Situ Yage di surga Suantian. Baik Yage maupun Lauder bukanlah orang suci Suantian. Kedua saudara perempuan ini adalah pelindung Suantian yang secara khusus dikanonisasi Zhu Hengyu untuk Suantian. Selanjutnya, kedua bersaudara ini akan bebas untuk berburu monster monks di medan perang yang runtuh di semua level. Meskipun dikatakan bahwa bukan hanya ras iblis yang mengepung dan menekan iblis. Faktanya, klan naga, klan Feng, dan para biksu dari gerbang abadi bintang juga berpartisipasi. Namun, untuk saat ini, jelas tidak bijaksana untuk memprovokasi semua kekuatan pada saat yang bersamaan. Setelah kekuatan besar bersatu dan bergabung untuk menghukum iblis. Bahkan jika beberapa kemenangan bisa dimenangkan untuk sementara, dalam jangka panjang, mereka pada akhirnya akan gagal. Karena Yaosu adalah yang paling aktif, dan juga yang paling aktif. Kebencian dengan iblis juga yang paling dalam. Lalu, ambil saja Yaosu dan bertarung. Setelah mengirimkan 8 cabang Willow pengganti, Zhu Hengyu menyebar dengan tangan kanannya dan mengeluarkan 2 lusin daun Willow. Untuk setiap lusin daun Willow hanya ada 12. Daun Willow ini mengandung hukum ruang. Meski hukum antariksa ini sulit diterapkan pada lawan, namun jika diterapkan pada diri sendiri tidak ada masalah sama sekali. Dengan selusin ini, daun Willow yang bisa membuatnya tidak terlihat. Bersama dengan cabang Willow pengganti mereka, Zhu Hengyu percaya bahwa mereka dapat membalas nyawa mereka di medan perang kehancuran. Di lain waktu, tindakan kedua saudara perempuan itu sepenuhnya gratis. Mereka pergi kemanapun mereka mau. Di istana bawah tanah yang runtuh di medan perang yang runtuh, mereka bisa menyerang dan menjarah sesuka hati. Kristal kacau yang ditangkap dengan berburu monster monks tersisa 30%, dan sisa 70% semuanya akan dilemparkan ke pusaran dunia misterius yang kacau. Sedangkan untuk berburu biksu monster, setelan rusak ditangkap. Anda tidak dapat meninggalkan satu set, dan harus menyerahkan semuanya. Bukannya Zhu Hengyu itu pelit, serakah. Faktanya, Situ Yage dan Situ Lauder sama sekali tidak mengetahui asal-muasal pakaian rusak tersebut. Terlalu mudah untuk diperhatikan. Setelah mengikuti petunjuk ini, temukan keluarga Situ, dan kemudian temukan adik perempuan bos Situ. Masalah itu terlalu serius. Meskipun Sister Situ memiliki cabang pohon Willow pengganti, dia sama sekali tidak khawatir akan dibunuh, tetapi anggota keluarga Situ lainnya tidak memiliki kemampuan ini. Tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk memberi setiap keluarga Situ cabang Willow pengganti. Oleh karena itu, kecuali Sister Situ ingin menyeret keluarga Situ ke neraka. Kalau tidak mereka hanya bisa memberikan sejumlah uang kepada keluarga Situ. Adapun sumber daya lain, sama sekali tidak mungkin memberi. Kalau tidak ini pasti tidak membantu keluarga Situ, tetapi berusaha menghancurkan keluarga Situ. Nyatanya, Sister Situ bahkan tidak ingin menyimpan 30% dari kristal yang kacau itu. Mereka menginginkan begitu banyak uang, itu tidak berguna. Namun, aturan yang dirumuskan oleh Zhu Hengyu seperti ini. Semua biksu di dunia Suantian, semua pendapatan yang diterima 70% harus diserahkan. 30% sisanya adalah keuntungan masing-masing. Jika Sister Situ cukup tercerahkan untuk menyumbangkan propertinya, Zhu Hengyu tidak akan menginginkannya dengan sia-sia, tetapi akan mencatat pahala. Adapun peran pelayanan berjasa masih sangat terbatas untuk saat ini. Untuk saat ini, hanya ada 3 fungsi utama. Fungsi pertama, cabang Willow pertama diberikan oleh Zhu Hengyu secara gratis. Setelah cabang Willow pengganti dikonsumsi, jika Anda ingin mendapatkan cabang Willow pengganti baru, Anda hanya dapat menggunakan fats untuk membelinya. Fungsi kedua, Anda dapat menghabiskan prestasi untuk membeli daun Willow. Daun Willow bisa jadi tidak terlihat, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan, dan bisa langsung menyembuhkan semua luka fisik. Hal yang paling menantang adalah itu juga bisa membangkitkan bentuk kehidupan yang baru saja mati dan jiwa belum menghilang. Fungsi ketiga, Anda dapat mengaktifkan hukum waktu untuk sementara, sehingga waktu dapat disesuaikan dengan bebas antara memperlambat dan mempercepat. Setiap kali dinyalakan, dibutuhkan sejumlah pahala. Untuk saat ini, hanya ada sedikit fungsi yang dapat diaktifkan. Ambil contoh hukum, hanya ada satu hukum waktu untuk saat ini. Seiring berjalannya waktu, dengan Suantian, hukum lain muncul. Kekuatan hukum yang bisa dibuka juga akan semakin kuat. Dalam setengah bulan ke depan, Zhu Hengyu membawa kedua saudara perempuan itu dan bergegas ke klan monster. Namun, biksu monster di istana bawah tanah semuanya dicekik oleh 4 istana bawah tanah. Karena biksu monster yang bertanggung jawab berburu telah terbunuh. Oleh karena itu, prajurit yang roboh di 4 istana bawah tanah hanya bisa tinggal di sana, tidak ada yang akan memburu mereka. Lagi pula, 4 istana bawah tanah ini milik ras monster selama ratusan juta tahun.
Kecuali orang-orang Yaosu sendiri, tidak ada yang berani mendekat. Adapun keempat penjaga, mereka sekarang kaget. Saat ini, mereka semua berjaga di istana bawah tanah kelima yang telah terungkap dijaga sepenuhnya. Aku takut badan hukum bintang lain akan keluar untuk membunuh semua biksu monster di istana. Meskipun untuk saat ini, pembudidaya monster yang bertanggung jawab untuk berburu hanyalah pemula. Dari segi kekuatan, sangat lemah. Namun, bagi Yaosu, mereka adalah aliran darah segar, masa depan, dan harapan Yaosu. Bagaimanapun, itu tidak boleh disembelih secara sembarangan. Oleh karena itu, keempat istana bawah tanah yang runtuh hanya bisa kosong sementara. Dengan cara ini, situ Lauder dan situ Yage lebih murah. 4 istana bawah tanah, ditambah yang satu ini dikendalikan oleh suku kelelawar. Sebanyak 5 istana bawah tanah, masih ada lebih dari 3 juta tentara yang roboh. Dengan dukungan murah hati dari Zhu Hengyu, 6 panglima perang yang kalah dari 2 wanita itu masing-masing memburu jutaan kekalahan. Berhasil mempromosikan panglima perang yang tumbang dari tingkat 1 ke tingkat 1 menjadi panglima perang yang hancur di tingkat 1. Kekuatan individualnya benar-benar sama dengan penjaga dari berbagai istana. Awalnya, sulit bagi Zhu Hengyu untuk menjadi begitu murah hati. Tapi pepatah lama berjalan dengan baik. Tidak tahan kelinci tidak bisa menangkap serigala. Jika Anda tidak berinvestasi besar-besaran terlebih dahulu, Lauder dan Yago tidak akan dapat benar-benar berperan. Selanjutnya, Zhu Hengyu tidak akan datang ke medan perang runtuh tingkat kedua ini lagi. Semua tugas dari medan perang runtuh tingkat kedua semuanya diberikan kepada situ Lauder dan situ Yage. Ada 3 tugas untuk mereka. Yang pertama adalah berburu monster monks, merebut sejumlah besar kristal kacau, dan pakaian kacau. Yang kedua adalah mengontrol 3 istana bebas untuk memberikan Zhu Hengyu kristalisasi kacau yang stabil. Yang ketiga adalah menemukan cara untuk menyelinap ke dalam istana bawah tanah ras lain yang runtuh, memburu sejumlah besar prajurit yang roboh, dan dengan cepat meningkatkan kekuatan jenderal yang runtuh. Karena target dari panglima perang yang menghancurkan dipenggal itu tidak akan memadatkan kristal yang kacau. Oleh karena itu, situ Lauder dan situ Yage hanya dapat mengetahui bagaimana menentukan peringkat kekuatan jenderal yang tergoyang. Untuk itu, apakah ini mencuri? Faktanya, Mozu dianggap mencuri sejak memasuki medan perang yang runtuh. Di bawah upaya bersama dari semua ras, iblis tidak diizinkan memasuki medan perang kehancuran. Begitu sesuatu ditemukan, pasti akan tercekik. Semua sumber daya di medan perang kehancuran telah dibagi oleh kekuatan utama ras utama. Tidak ada jejak sama sekali bagi iblis. Jika Anda ingin mendapatkannya, itu semua dianggap mencuri. Tetapi faktanya, dari tahun-tahun awal era primordial hingga pertengahan era primordial, semua yang ada di medan perang yang runtuh adalah milik iblis. Setan mendominasi seluruh medan perang yang runtuh. Ras besar lainnya, serta kekuatan besar, hanya dapat bekerja untuk iblis. Sekarang, karena reinkarnasi dari leluhur iblis, klan iblis telah jatuh. Seluruh medan perang yang runtuh secara paksa diduduki oleh ras dan pasukan utama. Bahkan, mereka memutarnya dan melarang iblis memasuki medan perang kehancuran. Setelah ditemukan, mereka akan dicekik oleh semua orang. Menghadapi situasi ini, akankah Zhu Hengyu mengira dia mencuri? Dia hanya ingin mendapatkan kembali semua yang pernah menjadi miliknya, tetapi kemudian direnggut oleh musuh. Asli, Yage dan Lauder tidak dapat menemukan tautan ini. Tetapi di bawah instruksi Zhu Hengyu, mereka benar-benar mengerti. Medan perang yang runtuh ini awalnya dibuat oleh leluhur iblis. Dunia primordial ini awalnya diciptakan oleh Demon Ancestor. Semua yang ada di sini awalnya adalah milik iblis. Ini adalah penyerbu dari luar yang telah menginvasi segala sesuatu yang awalnya milik iblis. Sekarang, misi mereka adalah mengusir semua penjajah. Adapun penghancuran segala sesuatu di medan perang itu dianggap mencuri. Mungkinkah dikatakan bahwa mengambil barang sendiri dianggap mencuri? Hanya orang yang pikirannya benar-benar diperbudak akan berpikir demikian. Setelah akhirnya membersihkan 4 istana bawah tanah milik Yaosu sepenuhnya, putaran keruntuhan medan perang ini akhirnya berakhir. Tepat ketika babak medan perang yang runtuh ini akan segera berakhir, Zhu Hengyu dengan sabar dan hati-hati mengatur pengaturan untuk Yage dan Lauder. Selanjutnya, medan perang yang runtuh ini adalah dunia saudara perempuan mereka. Bagaimanapun, pembudidaya muda dari monster Rache tidak pernah diizinkan untuk berlatih dengan bebas di sini. Dapat diduga bahwa, beberapa ronde berikutnya meruntuhkan medan perang. Yaosu pasti akan mengirim master kelas berat untuk duduk di berbagai istana. Karena itu, dalam waktu singkat, jangan coba-coba masuk ke istana bawah tanah. Medan perang yang runtuh ini begitu besar, tidak peduli berapa banyak master yang dikirim Yaosu, itu tidak berguna. Paling-paling, mereka hanya bisa mempertahankan istana bawah tanah agar tidak ditangkap. Tapi bagi alam liar, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Medan perang yang runtuh begitu besar, bahkan jika klan iblis mengirim ratusan kekuatan klan iblis, mereka pasti tidak akan bisa mengendalikannya. Karena itu, lain kali, kedua saudara perempuan itu harus berani dan hati-hati, dan dengan sabar menangani Yaosu.
Dan yang paling penting, selanjutnya, karena dapat diramalkan bahwa Yaosu akan mengirimkan lebih banyak bala bantuan. Kemudian terus memasuki medan perang runtuh tingkat kedua, tidak perlu untuk itu. Bagaimanapun, di tangan kedua saudari itu, mereka mengendalikan para pejuang kelas Batteret. Dapat dikatakan bahwa 10 level pertama meruntuhkan medan perang, dan kedua saudari itu bisa berjalan ke samping. Itu mungkin tidak bisa menang melawan penjaga istana bawah tanah. Tapi biksu biasa yang memburu ras monster benar-benar menghancurkan. Karena itu, lain kali, kedua saudara perempuan itu seharusnya tidak berakting bersama, tetapi menyebar. Misalnya, Situ Lauder memasuki istana bawah tanah lantai 5 yang runtuh. Kemudian, Situ Yage tidak dapat memasuki istana bawah tanah tingkat 5 yang runtuh, tetapi dapat memilih untuk memasuki istana bawah tanah tingkat ketiga yang runtuh. Hanya dengan menyerang secara terpisah lawan akan lebih tidak dinilai. Ada 9 medan perang yang runtuh, dan area masing-masing medan perang yang runtuh sangat besar. Izinkan saya bertanya, di mana ras monster memiliki begitu banyak yang disebut kemampuan hebat sambil duduk di 9 medan perang yang runtuh pada saat yang bersamaan. Setelah mengatur segalanya, putaran kehancuran ini akhirnya berakhir. Cahaya putih menyala, dan Zhu Hengyu kembali ke lapangan Tianducheng. Setelah bertemu Liu Mei, Nir, dan Zhang Chunhua, mereka kembali ke kastil bersama. Di tahun depan, Zhu Hengyu terus bolak-balik antara medan perang runtuh besar dari level 1 ke level 10. Setelah pengujian, Zhu Hengyu benar-benar memahami semua kecerdasan dari 10 medan perang pertama yang runtuh. Faktanya, 10 medan perang pertama yang runtuh ini 9 kursi lainnya hanyalah proyeksi dari medan perang yang benar-benar runtuh. Runtuhnya medan perang tingkat pertama hanya memiliki kekuatan untuk benar-benar meruntuhkan medan perang. Level kedua adalah 20%, level ketiga 30%, dan seterusnya. Di tingkat ke-10 dari medan perang yang runtuh, pejuang yang runtuh di sana memiliki kekuatan puluhan ribu yang runtuh. Dari segi kekuatan individu, dia tidak kalah dengan para jenderal yang tumbang di medan perang. Faktanya adalah, pejuang yang benar-benar pingsan memiliki kekuatan yang sama dengan jenderal yang roboh di medan perang tingkat pertama yang runtuh. Panglima perang hancur yang sebenarnya memiliki kekuatan penghancur 100.000 runtuh dan kekuatan pertahanan 100.000 runtuh. Namun, perlu disebutkan, dalam 10 medan perang yang runtuh, meskipun kekuatan dari prajurit yang tumbang dan jenderal yang tumbang sebenarnya berbeda, semua yang ada di desa tidak berubah sama sekali. Penduduk desa tetaplah penduduk desa itu. Pandai besi tetaplah pandai besi. Tim pemburu tetaplah tim pemburu itu. Satu-satunya hal yang berubah adalah kekuatan mereka, yang juga berubah. Dalam setiap level medan perang yang runtuh, tim berburu muda yang dipimpin oleh Zhang Hu memiliki kekuatan yang sama dengan prajurit yang runtuh di medan perang. Lihatlah dari sudut lain. Faktanya, hanya 10 level dari medan perang yang runtuh adalah satu-satunya yang nyata. 9 medan perang runtuh lainnya hanyalah proyeksi dari medan perang 10 tingkat yang runtuh. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak lagi perlu melanjutkan ke 10 besar medan perang yang runtuh. Segala sesuatu di sana telah dieksplorasi secara menyeluruh. Sekalipun Anda terus masuk, sulit untuk mendapatkan lebih banyak. Apalagi di dalam medan perang runtuh, sudah ada Situ Lauder dan Situ Yage. Pada tahun lalu, Zhu Hengyu telah mengembangkan versi mutakhir dari teknik domestikasi dan mengajarkannya kepada Situ Lauder dan Situ Yage. Sekarang, di bawah komando kedua wanita itu, masing-masing mengendarai 9 prajurit yang menghancurkan. Di setiap ronde runtuhnya medan perang, mereka akan terombang-ambing dan di dalam keruntuhan besar medan perang. Di bawah pencekikan bersama dari 9 panglima perang yang runtuh, pembudidaya tingkat rendah dari ras iblis dapat digambarkan menderita kerusakan parah. Tentu saja, setahun terakhir, kedua saudara perempuan, Yage dan Lauder, juga mengalami hidup dan mati yang tak terhitung banyaknya. 18 prajurit yang mereka kendarai telah membunuh lebih dari 700 orang. Bahkan kedua saudara perempuannya, Yage dan Lauder, telah tewas dalam pertempuran lebih dari 40 kali. Kalau bukan karena kehadiran cabang Willow, mereka akan diledakkan menjadi ampas oleh kekuatan klan iblis, dan bentuk serta roh mereka akan dihancurkan. Sampai sekarang, dalam 10 level pertama dari medan perang yang runtuh, ratusan kekuatan monster berkumpul. Begitu kedua saudara perempuan itu muncul, mereka akan segera terlihat. Mengejar dan membunuh mereka bersama-sama, dikelilingi oleh semua sisi, kedua bersaudara itu tidak memiliki banyak kesempatan untuk menyerang para pembudidaya tingkat rendah dari ras monster. Tapi, pada tahun lalu, 10 putaran runtuh di medan perang. Kedua saudara perempuan itu juga menjarah hampir 30.000 set jas yang roboh. Adapun kristalisasi kekacauan, lebih dari 80 juta dijarah. Selain itu, 18 prajurit penghancur yang diperintahkan oleh dua saudara perempuan juga telah dipromosikan ke tingkat ke-10 dari prajurit penghancur melalui sejumlah besar perburuan. Namun, lebih jauh lagi, tidak mudah untuk diperbaiki. Untuk runtuhnya panglima perang, setiap level peningkatan hanya membutuhkan 10.000 titik kehancuran.
Menghancurkan Panglima Perang, setiap naik level, hanya perlu menarik 1.000.000 titik keruntuhan. Tapi saya ingin mempromosikan prajurit tingkat 10 menjadi prajurit pingsan tingkat pertama. Kekuatan pemutusan yang diperlukan sekali lagi ditingkatkan 100 kali lipat pada dasar aslinya. Dibutuhkan 100 juta poin kekuatan pemutusan untuk dipromosikan secara resmi. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengandalkan pemenggalan dan membunuh tentara yang roboh untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, saya ingin terus mempertahankan peningkatan yang pesat. Maka kita harus pergi ke medan perang keruntuhan yang lebih tinggi. Yang paling layak disebut adalah perkembangan Suantian dalam 1 tahun. Setelah memperbaiki hampir 30.000 set setelan yang roboh. Di dalam Suantian, 9.000 dunia kecil memadat lagi. Ditambah tubuh bintang Dharma asli. Di dalam dunia Suantian, ada 10.000 kecil dunia dan 10 Dharmakaya bintang. Awalnya, Zhu Hengyu dapat memadatkan lebih dari 10.000 dunia kecil. Tapi setelah verifikasi pribadi situ Yage dan situ Lauder, begitu angkanya lebih dari 9, tidak ada cara untuk mengontrol semuanya. Dan atas dasar ini, jika Anda terus meningkatkan, terlalu banyak sumber daya yang dibutuhkan. Jika jumlahnya melebihi 9, maka seluruh saldo hancur. 9 adalah yang terbaik. Begitu jumlahnya melebihi 9, keseimbangan antara kuantitas dan kualitas hancur total. Sekarang, Badan Hukum Bintang Zhu Hengyu telah memadat 10. Ada satu lebih dari sister situ. Faktanya, ini sudah berada di titik kritis untuk merusak keseimbangan. Oleh karena itu, setelah mengkondensasi Badan Hukum Bintang ke-10, Zhu Hengyu berhenti dengan tegas. Zhu Hengyu menjual sisa pedang perang patah dan armor perang patah dengan harga tinggi. Lagi pula, saya ingin melatih hampir 30.000 set pakaian yang roboh ke dunia Suantian. Dibutuhkan hampir 300 juta kristal kacau untuk memadatkan inti. Jika Anda tidak menjual beberapa setelan jas, Anda tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak kristal kacau. Mungkin seseorang akan bertanya, ribuan crash suit, siapa yang bisa memakannya dalam satu gigitan? Selain itu, bukankah Zhu Hengyu khawatir jika dia merusak setelan itu dengan banyak tembakan iblis akan mengikuti pokok anggur dan menemukan kota ibu kota surgawi? Faktanya, Zhu Hengyu benar-benar tidak khawatir tentang ini. Semua karena puluhan ribu jas rusak Zhu Hengyu, dan Zhu Hengyu tidak menjual alam 5 elemen. Sebagai gantinya, dia menjualnya ke tim pemburu di desa. Tepatnya, Zhu Hengyu benar-benar menjual setelan Benghuai ke desa Benghuai. Awalnya, Zhu Hengyu tidak berniat menjual terlalu banyak. Dia juga tidak berpikir bahwa desa kecil yang roboh dapat memiliki sumber keuangan sebesar itu. Tapi jelas sekali, ide Zhu Hengyu salah. Tim pemburu di desa, meski hanya 300 orang, dibagi menjadi 3 kelompok, remaja, dan dewasa. Tetapi Anda harus tahu bahwa waktu untuk meruntuhkan medan perang dan membalikkan alam 5 elemen adalah 1:10. Hari yang runtuh di medan perang itu hanya 1 jam untuk membalikkan alam 5 elemen. 1 bulan membalikkan alam 5 elemen sudah cukup untuk menghancurkan medan perang selama 1 tahun. Apalagi, selain runtuhnya medan pertempuran di tingkat pertama, identitas penduduk desa tidak terungkap. Di 9 medan perang runtuh lainnya, 3 tim pemburu di setiap medan perang dapat memburu sejumlah besar kristal kacau setiap hari. Oleh karena itu, kekayaan desa yang runtuh yang terkumpul selama ratusan juta tahun jelas merupakan angka astronomi. Belum lagi memakan puluhan ribu jas rusak. Bahkan jika 100.000 set dimakan, itu pasti sepotong kue. Dan, melalui transaksi ini, hubungan antara Zhu Hengyu dan seluruh desa Benghuai juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Zhu Hengyu tidak hanya dapat membeli Dao Wensi dari Pandai Besi, tetapi juga membeli pedang perang patah dan armor perang patah dari Pandai Besi. Hanya, saat menjual setelan kolaps, hanya bisa dijual dengan harga 80% dari harga pasar. Saat membeli Anda harus membelinya dengan harga pasar. Belum lagi transaksi dengan desa Benghuai. Zhu Hengyu di sini. Di dalam dunia Suantian, ada total 10.000 kecil dunia dan 10 Dharmakaya bintang. Sampai saat ini, dunia Sifang Xiaoqian di dalam dunia Suantian. 10 set setelan kolaps dapat dipadatkan setiap hari. Apalagi karena semakin banyak bintang bermunculan. Kecepatan di mana Sifang Xiaoqian World mengembun dan meruntuhkan baju itu juga semakin cepat. Sebagai tambahan, setelah 1 tahun, yaitu 10 tahun pengumpulan di medan perang runtuh, Zhu Hengyu membeli cukup banyak batu tao dari Pandai Besi. Sampai saat ini, hukum waktu di dunia Suantian telah mencapai peringkat ke-9. Di atas peringkat ke-9, meski masih ada ruang tak terbatas untuk perbaikan. Namun nyatanya, aturan waktu 9 pin sudah mendekati batas. Berikutnya, bahkan jika ratusan juta hukum waktu dipraktikkan, kinerja keseluruhannya hanya dapat ditingkatkan 1%. Oleh karena itu, hukum waktu tidak perlu terus dikumpulkan. Selanjutnya, Zhu Hengyu harus mengumpulkan kekuatan hukum lain untuk memperkuat dan memperkaya hukum dunia misterius. Zhu Hengyu tahu betul, jika Anda terus berkeliaran di sekitar medan perang dari 10 tingkat keruntuhan pertama itu benar-benar bodoh.
Bagaimanapun, Yaosu telah memobilisasi ratusan master, duduk di 10 besar medan perang yang runtuh. Meskipun mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan, merupakan suatu keberanian untuk pergi ke pegunungan harimau. Namun, seringkali, tindakan itu bodoh. Mengetahui bahwa musuh telah mengerahkan pasukan besar, mereka menunggu. Mengapa Anda bodoh dan menabraknya? Ini adalah kebijakan terbaik untuk menghindari tepi dan menyerang ketidaksiapan. Oleh karena itu, Zhu Hengyu dan Lauder, dan Yage setuju. Saat babak berikutnya dari medan perang yang runtuh terbuka, ketiganya akan memasuki level ke-11 dari medan perang yang runtuh bersama-sama. Pada tahun lalu, Zhu Hengyu belum memasuki medan perang kehancuran. Faktanya, dia baru saja memasuki medan perang runtuh tingkat ke-11 dan bersiap. Tingkat ke-11 hingga ke-20 yang runtuh medan perang adalah replika dari medan perang runtuh ke-10. Jika 1-10 level menghancurkan medan perang, itu adalah medan perang tingkat desa. Maka medan perang keruntuhan 10 dan 20 tingkat adalah medan perang tingkat kota. Pada tahun lalu, Zhu Hengyu telah membaca dan menyerap semua materi di medan perang yang runtuh dari tingkat ke-10 hingga ke-20 di perpustakaan Tiandu, dan mencernanya dengan saksama. Zhu Hengyu telah sepenuhnya menguasai semua informasi di medan perang keruntuhan tingkat 2. Sekarang, Zhu Hengyu secara resmi dapat memasuki tingkat kedua, yaitu tingkat ke-10 hingga ke-20 runtuh di medan perang. Tentu saja, setahun terakhir, dengan dukungan sumber daya yang sangat besar yang diberikan oleh Zhu Hengyu. Semua prajurit di bawah komando Zhu Hengyu juga telah meningkat kekuatannya. Kekuatan dari 108 Demon Wolf Archer dan Six Sages of Suantian semuanya maju pesat. Sebagai tambahan, 3.000 penjaga api penyucian juga telah melewati badai dimensional dan secara resmi tiba di alam 5 elemen terbalik. Tapi, untuk saat ini, mereka hanya bisa memasuki medan pertempuran api, dan berlatih keras di menara api penyucian. Butuh waktu lama bagi 3.000 penjaga api penyucian untuk muncul. Belum lagi, peningkatan dan perubahan semua orang di tahun lalu. Akhirnya, babak baru keruntuhan akan segera dimulai. Namun, tingkat 2 meruntuhkan medan perang, dan tidak ada cara untuk mengirimkannya dari ibu kota surgawi. Meskipun kota Tiandu berkembang dengan baik, untuk saat ini hanya dapat memasuki 5 medan perang uji coba utama. Selain urutan pertama hingga ke-10 runtuh di medan perang. Sejak tingkat 2 meruntuhkan medan perang, Tiandu Cheng tidak dapat diteleportasi. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu harus pergi ke jalan sendirian, bergegas menuju kota metropolitan tempat Yage dan Lauder berada, kota Tianhai. Hanya kota metropolis seperti itu yang dapat menurunkan sinar traksi dan memasuki medan perang yang runtuh di atas tingkat kedua. Mengemudi mobil jalan raya, Zhu Hengyu bergegas ke kota Tianhai dengan tergesa-gesa. Di luar sebuah bangunan kecil yang bobrok di pinggiran kota Tianhai, Zhu Hengyu bergabung dengan situ Lauder dan situ Yage. Menurut akun Zhu Hengyu, untuk menghindari keterlibatan dalam keluarga situ Lauder dan situ Yage telah resmi meninggalkan keluarga situ. Dia juga pindah dari kota tempat keluarga situ berada, dan melakukan perjalanan ribuan mil ke kota Tianhai untuk bergabung dengan Zhu Hengyu. Anak-anak di bawah komando mereka dan diatur oleh keluarga juga diberhentikan oleh keduanya dan ditugaskan untuk anak-anak lain dalam keluarga. Namun, sebelum berangkat, keduanya menemukan kepala keluarga situ. Ribuan kristal kacau dan ribuan set jas yang roboh tertinggal. Adapun bagaimana sumber daya ini akan digunakan, mereka tidak berada dalam kendali mereka. Mereka percaya bahwa kelicikan dan kehati-hatian lama patriarki situ tidak akan salah. Bahkan jika terjadi kesalahan, kedua saudara perempuan itu tidak ada hubungannya. Bagaimanapun, keluarga situ tidak di bawah kendali mereka. Di keluarga situ, mereka tidak bisa berbicara sama sekali dan tidak bisa menjadi master. Situ Yage dan situ Landai, lebih dari setengah tahun sebelum Zhu Hengyu datang ke kota Tianhai. Dan di pinggiran kota Tianhai yang paling mencolok, dia membeli sebuah bangunan kecil yang bobrok. Area pavilion tidak besar, itu hanya mencakup area seluas lebih dari 100 meter persegi. Seluruh bangunan kecil itu compang camping di mana-mana tampak rusak. Namun, sebagai tempat tinggal sementara, itu sudah cukup. Yage dan Lauder keduanya miskin. Sekalipun Anda punya uang, Anda tidak tega membelanjakannya. Terlebih lagi, sebelum perjalanan ini, kedua saudari itu pada dasarnya menyerahkan uang mereka kepada keluarga situ. Apalagi setelah membeli gedung kecil ini, dia hampir tidak punya uang. Bangunan kecil ini hanya memiliki 2 lantai. Lantai pertama adalah fasad menghadap jalan seluas lebih dari 100 meter persegi. Namun, ini adalah pinggiran kota yang paling terpencil. Jalan yang disebut juga berpenduduk jarang. Yang biasa melintas hanyalah warga sekitar. Pada dasarnya masyarakat yang tinggal di daerah ini, walaupun tidak miskin, sudah pasti adalah masyarakat sipil. Orang dengan sedikit kekayaan tidak akan memilih untuk tinggal di sini. Oleh karena itu, meskipun merupakan fasad yang menghadap ke jalan, nilainya tidak tinggi. Sedangkan untuk lantai 2 digunakan di rumah. Perlu disebutkan bahwa, tidak ada pintu masuk ke lantai 2 di ruang fasad di lantai pertama.
Jika ingin beristirahat di lantai 2, Anda harus pergi ke belakang bangunan kecil. Ada tangga spiral yang menuju ke lantai 2. Di atas lantai 2 terbagi menjadi 5 bagian dengan luas ratusan meter persegi. Bagian pertama, ini adalah ruang terintegrasi lebih dari 20 meter persegi dapur dan ruang makan. Bagian kedua, ini adalah ruang tamu dengan luas lebih dari 20 meter persegi. Bagian ketiga, ini adalah ruang belajar lebih dari 20 meter persegi. Bagian keempat, ini adalah toilet dengan luas lebih dari 20 meter persegi dan kamar mandi dalam satu ruang. Bagian kelima, ini adalah kamar tidur dengan luas lebih dari 20 meter persegi. 5 ruang, masing-masing menempati lebih dari 20 meter persegi. Bersama-sama, luas totalnya sekitar 120 meter persegi. Di lantai 2, ada loteng kecil yang sempit. Hanya saja terlalu rendah dan kecil untuk ditinggali. Biasanya digunakan sebagai gudang. Mengikuti tangga di belakang gedung kecil, Zhu Hengyu memasuki lantai 2. Melihat sekeliling, meski di luar bangunan kecil terlihat sangat kumuh. Tapi di dalam gedung kecil itu, sangat baru. Dindingnya dicat dengan cat pink baru. Di atas tanah, ada juga karpet lembut berbulu panas pendek. Meja makan, lemari pakaian, dan meja rias di dalam kamar bukanlah barang baru, jelas dibeli dari pasar loak terdekat, namun setiap perabot sangat bersih dan rapi. Terutama dalam bentuknya, sangat elegan dan antik. Mengangguk dengan kepuasan. Meskipun tidak seindah dan semegah Tian Du Cheng, kastil yang diberikan Dutian kepadanya, tetapi sangat nyaman dan memberi perasaan seperti di rumah sendiri. Sangat menyenangkan di sini, kalian bersih-bersih dengan baik. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Situ Yage dan Situ Landai saling memandang. Setelah itu, Situ Yage meminta maaf, kami tidak baik, menyerahkan sebagian besar uang kepada keluarga Situ. Situ Lauder berkata, ya, kita tidak punya banyak uang sekarang, jadi mari kita salahkan kamu untuk sementara waktu. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka bertiga menetap. Meski ruangannya hanya lebih dari 100 meter persegi, itu cukup untuk hanya hidup. Akhirnya, lebih dari seminggu berlalu. Sudah waktunya untuk tingkat 2 dan tingkat 1, yaitu pembukaan medan perang yang runtuh ke-11. Tarik napas panjang. Zhu Hengyu mengajak Yage dan Lauder bersama-sama dan bergegas menuju alun-alun pusat kota Haiti. Sampai ke kota Haiti, alun-alun. Melihatnya, alun-alun besar itu berdiameter ribuan meter. Saat ini, kerumunan telah berkumpul di sini. Medan perang runtuhnya Orde Kedua, seperti medan perang runtuh Orde Pertama, memiliki total 10 level. Ini berbeda dari medan perang runtuh tingkat pertama. Medan perang runtuh Orde Kedua didasarkan pada sebuah tim. Tidak ada batasan ukuran tim. Selama Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membawa ribuan pasukan ke medan pertempuran tingkat 2 runtuh. Sangat disayangkan bahwa ada terlalu banyak biksu yang ingin memasuki medan perang runtuh tingkat kedua. Bukan berarti Anda bisa masuk jika Anda ingin masuk. Di setiap putaran, tingkat 2 meruntuhkan medan perang dan hanya menarik 30.000 target. Kriteria seleksi secara alami didasarkan pada kekuatan. Di antara semua beku yang mencoba memasuki medan perang tingkat 2 runtuh, orang dengan kekuatan tertinggi akan ditarik masuk. Jika peringkat kekuatan setelah 30.000, maka Anda tidak bisa masuk. Selain itu, perlu disebutkan bahwa, di alam yang sama, keuntungan iblis akan dibatasi. Dan di alam yang sama, bahkan jika kekuatan para kultivator dari ras lain lebih tinggi daripada para kultivator iblis, mereka mungkin tidak dapat masuk. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa iblis diboikot dan dicekik oleh semua ras. Namun, di alam 5 elemen terbalik ini, semua energi dilarang. Tidak ada yang tahu siapa iblis itu. Melihat kerumunan besar dan ratusan ribu orang di alun-alun kota Haiti, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi takjub. Tidak heran, kota Tiandu tidak dapat diteleportasi ke medan perang runtuh tingkat kedua. Kawasan lapangan Tiandu Cheng saja tidak bisa menampung begitu banyak biksu. Hanya dari segi luas kota. Kota laut dan langit ini puluhan kali lipat ibu kota langit. Akhirnya, di atas langit, cahaya warna-warni jatuh. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih tangan Lauder dan Yage. Wow, akhirnya, dengan suara siulan, Zhu Hengyu dan Yago Lauder menghilang di tempatnya. Di kerumunan sekitarnya, hanya beberapa berkas cahaya yang muncul. Sebagian besar orang hanya bisa berdiri di sana tersesat. Jelas, kekuatan mereka tidak cukup. Ini sama sekali tidak berada di 30.000 teratas putaran ini. Belum lagi, betapa tersesatnya para biksu di sekitar. Sisi lain, 3 orang Zhu Hengyu muncul di kota kuno. Lihatlah sekeliling. Kota kecil ini adalah kota pegunungan yang unik. Mengangguk dalam kepuasan, Zhu Hengyu sangat puas dengan kota di depannya. Setahun terakhir, Zhu Hengyu melihat-lihat semua materi di perpustakaan Tiandu. Saya memiliki pemahaman yang sangat menyeluruh tentang informasi di medan perang runtuh Orde Kedua. Di dalam medan perang keruntuhan tingkat 2, ada total 3.000 kota kecil. Setiap kota dibangun di atas tanah yang kacau balau. Di altar di pusat kota, sejumlah besar kristal yang kacau dapat terkondensasi setiap hari.
Adapun berapa banyak kristal kacau yang dapat mengembun di altar itu tergantung pada tingkat vena tanah yang kacau. Semakin tinggi tingkat urat bumi, semakin banyak kristal yang kacau akan dihasilkan. Pada saat yang sama, semakin tinggi level urat bumi, semakin mereka dapat menarik monster yang runtuh di sekitarnya untuk menyerang. Setelah kota direbut oleh monster bis Benghui, kepemilikan kota akan hilang. Selama kotanya tidak dikuasai, ia dapat menempati kota untuk waktu yang lama dan mendapatkan sejumlah besar kristal yang kacau setiap hari. Untuk setiap detik Anda mengontrol kota, Anda akan mendapatkan lebih banyak. Perlu disebutkan bahwa, ada 3.000 kota kecil yang masing-masing memiliki topografi dan bentang alam yang berbeda. Beberapa berada di pegunungan, beberapa di ngarai, beberapa di gurun, dan beberapa di dunia bawah tanah. 3.000 bukit adalah 3.000 jenis dataran dan bentang alam. Meskipun medan perang runtuh tingkat kedua dibuka setiap 3 bulan sekali, para biksu dapat memilih untuk tinggal di medan perang runtuh tingkat kedua untuk waktu yang lama, atau bahkan secara permanen. Ketika Anda ingin pergi, Anda selalu dapat kembali ke alam 5 elemen yang terbalik dari altar di pusat kota. Jika Anda tidak ingin pergi, Anda dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama tanpa dideportasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.